Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Ya, kita ketemu di channel Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo, mari kita bikin konten rame-rame supaya para siswa kita, netizen kita memiliki alternatif untuk melihat konten yang mendidik, bukan konten yang justru menjadi predator pendidikan kita. Nah, malam ini kita bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris, Bapak Profesor Dr. Esmunandar. Selamat malam, Pak Esmunandar. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Ali. Nah, berikutnya kita juga punya tamu istimewa dari Solo, kalau nggak Jogja ini, karena nomaden tamu ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Ali Sauha. Assalamualaikum, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Malang hari ini. Wah, luar biasa. Kita ini bertemu dengan trio Sia, yaitu trio Isa, Esmunandar, Suyanto, dan Ali. Dan dari poros Jogja, Malang, dan Paris untuk kali ini. Jamnya berbeda, tapi karena ada teknologi kita bisa disatukan. Nah, persoalan sekarang kita akan mendiskusikan pembelajaran tatap muka, tapi sebelum melanjutkan melihat video ini, saya mohon Anda yang belum subscribe bisa klik subscribe supaya bisa mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kita ke Pak Esmunandar dulu. Pak Esmunandar, bahwa di semua dunia ini rame-rame PTM, pembelajaran tatap muka. Apa yang terjadi di Paris, Pak Esmunandar, supaya kita bisa merefleksikan diri, bisa di tanah air mungkin terinspirasi. Pak Esmunandar. Baik, terima kasih Prof. Yanto. Pak Ali, selamat malam. Ya, jadi saya siapkan catatan sedikit ini Pak, beberapa hal yang sebetulnya tidak hanya melihat di Paris, tapi kalau UNESCO kan selalu bisa lihat di tempat-tempat lain ya dari berbagai studinya. Nah, salah satu studi yang dikeluarkan ini bersama ya, studi dari World Bank, UNICEF, dan UNESCO, itu yang Pak Ali sudah nulis beberapa kali itu di Kompas ID paling enggak, terus di beberapa tempat juga terkait learning loss atau kerugian belajar istilahnya Pak Ali ya. Jadi artinya sebetulnya siswa itu gara-gara COVID kemarin harus mungkin pembelajarannya tidak sekualitas kalau tatap muka, itu istilahnya ada yang hilang ya. Sebetulnya gejala ini seperti ini sudah terjadi sebetulnya. Kalau istilahnya di Amerika, Pak Yanto mungkin udah kenal persis, Pak Ali juga, itu istilahnya summer melt ya, kayak es itu kalau di summer meleleh, anak-anak liburan panjang summer juga hilang semua itu yang kemarin dibilang. Nah, ini COVID melt gitu barangkali ya, karena cukup lama gitu. Nah, tetapi ada dua hal sebetulnya ya. Jadi yang tadi itu forgetting, terus kan ya namanya juga ada break itu kadang-kadang hilang itu karena forgetting, tapi juga lost itu karena kualitas pembelajarannya tidak sebaik kalau kemudian pelajaran tatap muka yang seperti biasa misalnya ya, atau yang kemarin Pak Ali saya kira dari video-video yang saya tonton dengan Pak Yanto beberapa kali dan beberapa episode itu diskusi panjang lebar terkait hal ini. Nah, sudah banyak proyeksi-proyeksi dari World Bank itu. Kalau World Bank kan ngitungnya, nanti nilai atau kerugian ekonominya jadi seberapa ini, ya. Jadi mulai dari kalau trajektorinya itu, bisa balik seperti biasa. Ini yang garis-garis biru ini, bisa balik seperti biasa, seperti waktu dulu sebelum COVID lagi, ya mungkin nggak terlalu besar ya. Tapi kalau kita bisa kemudian mempercepat, ya bisa lah nanti balik atau bahkan bisa lebih bagus lagi ya, istilahnya accelerated learning ya. Tapi kalau kemudian drop yang kita teruskan itu setelah COVID atau pasca COVID itu nanti malah kita teruskan dengan trajektori yang dropnya tadi, ya bisa kemudian loss post COVID-nya tetap loss gitu ya. Nah, ini yang kemudian disarankan dari studi tersebut. Jadi harus mengukur perubahan belajarnya, kemudian levelnya ya, untuk mengukur loss-nya itu berapa ya levelnya diukur. Nah ini memang ini mengukurnya ini
mungkin tidak sesederhana ya. Saya itu kemarin ketemu asisten direkturnya, asisten dirjen di UNESCO sendiri bingung. Kayaknya sampai sekarang belum ada nih cara mengukur ketika loss selama COVID ini gitu, yang sempurna gitu ya. Ada beberapa yang disarankan, tetapi ya ini mungkin PR bagi kita semua ya. Nah, kemudian yang utama bagaimana untuk recovernya ya consolidating kurikulum mungkin di nasional itu sudah kita lakukan. Nah, di Indonesia ada kurikulum prototipe, ada kurikulum darurat kemarin dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga saran kedua itu jam belajarnya ditambah gitu ya, extended instructional time. Kemudian yang ketiga adalah mengimprove efisiensi dari pembelajaran kan. Semua ini tentu gurunya harus didukung ya gitu. Nah, kalau UNESCO itu dalam dari beberapa studi yang ada itu istilahnya daripada melakukan remedial ya, jadi mungkin kalau di kita itu mungkin Pak Yanto, Pak Ali, kita itu agak tutup sekolah hampir 1,5 ya, mungkin ada anak-anak yang selama 1 tahun full itu enggak pernah ke sekolah gitu ya, jadi naik kelas tapi sebetulnya ya pembelajarannya full daring gitu kemarin ya. Nah, kemudian mungkin ya karena kualitasnya tidak sebaik ketika tatap muka, ada kecenderungan guru mungkin pingin ya sudah balik lagi lah kelas kemarin itu diulang lagi konsep-konsepnya. Tapi yang lebih disarankan sebetulnya adalah accelerated learning. Jadi accelerated learning itu apa? Istilahnya ya mudahnya adalah udah di kelas yang ada sekarang saja, kelas dia seharusnya. Tapi kalau ada konsep-konsep yang dia kurang atau dia miss kemarin karena pembelajarannya kurang baik, ya yang itu yang ditambal gitu ya. Jadi tambal ketika perlu saja, nggak harus diulang dari awal lagi. Karena salah satunya yang di hasil studi itu menyatakan kalau anak-anak itu diulang semuanya remedial itu seolah anak itu merasa ketinggalan terus, jadi seolah-olah harus ngejarnya terlalu banyak gitu. Nah, ini yang ini yang disarankan Pak. Nah, kemudian terakhir ini Pak, yang penting juga kalau kita kembali ke tatap muka itu yang jangan lupa sekali, mungkin saya kira guru-guru kita juga sudah mulai melakukannya karena ini sudah mungkin minggu keberapa dari tatap mukanya, itu aspek psikososial ya. Ini kan selalu kita itu motivasi, kemudian aspek kesiapan dari siswa secara mental itu kan penting ya. Jangan sampai lupa. Ini jadi sebetulnya ada yang mengatakan bahwa sebetulnya learning loss itu juga dampak sebetulnya dari kesehatan mental dan juga mungkin perubahan sikap dari siswa ya dan anak-anak itu selama mereka mereka di rumah gitu ya, karena tidak ada pengawasan yang dari guru dan sebagainya. Itu kalau anak-anak yang baru pola belajarnya segala macam harus diawasi kan memang lain ya itu. Nah, tentu sebetulnya yang jangan lupa juga gurunya ya. Gurunya sendiri kan selama pandemi juga dia merasakan kekhawatiran yang sama dengan kita semua. Kemudian mereka juga barangkali dengan tiba-tiba harus berubah daring itu dia tugas-tugasnya nambah dan hal-hal lain. Tentu gurunya pun harus disupport ya. Mungkin kalau anak-anak yang kena dampak secara mental atau psikologis yang dalam juga mungkin juga bukan tugas guru umum ya, mungkin guru bimbingan konseling yang bisa membantu atau mungkin orang tua yang punya keahlian psikososial gitu. Mungkin itu Pak Yanto pemancing saja untuk hal-hal yang oke, saya kira di UNESCO itu penting untuk kita renungkan sebagai pendekatan atau metode bagaimana kita mengcover learning loss yang ada di sekolah-sekolah kita itu. Kemudian gimana Pak Ali? Kalau misalnya Pak Ali jadi guru itu milih mana itu? Milih remedial atau milih ditambal-tambal seperti yang dikatakan Pak Esmulander tadi berdasarkan hasil penelitian UNESCO? Halo Pak Ali. Ya, baik. Saya senang sekali ini diutarakan oleh Prof. Esmulander, Pak Esmulander, yang menyuarakan himbauan rekomendasi dari UNESCO. Jadi ini akan menjadi lebih kuat karena saya merasa itu sekarang ini tidak mendapatkan perhatian, ya, khususnya bagaimana kemudian setelah PTM ya. Setelah PTM ini sejak
pagi sampai sore ini saya nonton TV, suasananya PTM 100%, tanpa pernah ada berita tentang bagaimana kerugian belajar atau apa istilahnya itu juga istilah baru pandemic melting ya. Ya. Apa yang kemudian itu justru sebetulnya yang paling penting. Saya setuju pada accelerated learning karena katakanlah yang selama ini saya bicarakan bersama dengan Pak Yanto, dengan teman-teman dalam tulisan itu, bahwa pada dasarnya di satuan pendidikan atau secara lokal ya maupun regional maupun nasional itu harus memikirkan adanya semacam evaluasi atau assessment lah gitu, posisi capaian pembelajaran dari para peserta didik sekarang itu di mana dan dibandingkan dengan posisi target capaian pembelajarannya, itu berarti nanti ada gap gitu ya. Nah, konsentrasinya pada gap ini, dan saya kira ini sejalan dengan ide mengenai accelerated learning, karena mungkin saja ada semacam stigma kalau yang namanya remedi itu seperti sakit terus kemudian disembuhkan, lemah kemudian diperkuat. Tetapi ini accelerated itu kan biasanya istilah yang digunakan untuk orang-orang yang diperkuat karena sudah kuat, ya. Bukan disembuhkan dalam artian remedi. Jadi pada dasarnya kalau yang saya pernah bahas sebelumnya itu, kegiatan yang harusnya juga dilakukan di level-level satuan pendidikan, di level-level para pakar, mungkin juga di pemerintahan, itu bagaimana akhirnya ketahuan gitu ya, mengenai yang namanya learning loss secara kualitatif. Yaitu tadi, untuk kemudian punya pijakan yang mau dilakukan di kelas itu apa. Ya, jadi ini yang menurut saya itu saya tidak tahu ya, artinya apakah ini ada di balik layar, ada yang membicarakan mengenai bagaimana melakukan assessment. Kalau tadi misalnya Ismu menyebut bagaimana caranya mengukur itu, bagaimana caranya melakukan assessment untuk melihat gaps tadi. Capaian pembelajaran yang sesungguhnya sekarang ini karena adanya pandemi, dan kemudian capaian pembelajaran yang harusnya ditargetkan pada levelnya ini. Ya, kalau saya pernah juga bincang-bincang dengan Pak Ismu, kalau di Amerika itu ada tes-tes standar yang dikembangkan oleh swasta, dan itu berlaku untuk semua grade ya. Jadi bahkan mungkin K-12 itu. Jadi K-12 itu untuk menempatkan apakah betul misalnya peserta didik yang sekarang dalam level grade 5 itu capaian pembelajarannya betul-betul grade 5 gitu. Jangan-jangan dia ada di grade 5 tapi sebetulnya capaian pembelajarannya berdasarkan tes standar itu tadi ada di grade UNESCO ketika ada rekomendasi untuk menangani psikososial itu ya, apa tipsnya, yang seperti do ya terpental lagi saya. Pak Ali tadi sempat absen dari ini karena koneksinya, tapi saya sedang bertanya ke Pak Ismu Nandar ketika psikososial anak-anak itu perlu ditangani. Ini yang direkomendasikan oleh UNESCO secara detail ada nggak Pak Ismu? Iya Pak, UNESCO esensinya adalah bahkan sampai sebetulnya kemarin ada resolusi PBB Pak ya. PBB itu karena ada resolusi terkait pendidikan Sustainable Development Goal, itu di salah satu pasal dari resolusi itu menyebut ya pembelajaran tatap muka memang perlu segera dibuka ya, dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada selama ini, terutama untuk kelas-kelas bawah gitu. Itu rekomendasinya memang pembelajaran tatap muka yang memperhatikan aspek kesehatan guru dan siswanya harus segera dilakukan. Tapi juga kemudian rekomendasi berikutnya itu memang terkait itu Pak, bagaimana memang meningkatkan aspek
kesiapan psikososial baik dari siswa maupun guru itu juga dilakukan. Ya. Nah, kalau dari studi-studi yang dilakukan UNESCO, survei-survei yang dilakukan UNESCO, beberapa negara ada beberapa metode, ya. Ada yang melakukan misalnya komprehensif seperti Cina itu melakukan menerbitkan buku panduan penguatan pendidikan kesehatan mental, ya. Itu mulai dari bagaimana siswa itu disiapkan untuk kembali lagi ke kehidupan sekolah sampai kepada bagaimana hubungan sekolah dengan keluarga, bagaimana hubungan anak dengan orang tua, itu panduan-panduan seperti itu disiapkan. Ada yang agak sederhana seperti di Perancis ini, itu panduan bagaimana menangani emosi siswa, ya, emosi mereka karena ya sebetulnya sini kebetulan tutupnya itu kan nggak lama ya, rasanya 3 atau 4 bulan pada waktu awal-awal dulu, tapi segera buka sebetulnya. Walaupun ya seperti mungkin Pak Ali dan Pak Yanto sudah diskusi di episode yang lain, itu menyebut kita itu ke depan kelihatannya bukan biner ya, antara luring sama daring itu. Karena suatu saat itu kalau pandemi naik lagi, kita harus siap-siap untuk switch gitu ya. Jadi switch-nya itu harus asesmen lokal, asesmen oleh kepala sekolah, barangkali dengan dibantu oleh tenaga kesehatan setempat, itu harus bisa cepat memutuskan, oh ini tiba-tiba banyak yang terjangkit nih di sekolah kita, ya kita harus tutup demi amannya. Kayak kantor-kantor di di Jakarta dan sebagainya kan sudah mulai seperti itu ya. Nanti mungkin sekolah harus seperti itu ya ke depan gitu. Mungkin begitu Pak Yanto. Ya, saya juga ya, Pak ya. Jadi saya kira dalam PTM itu yang perlu diperhatikan di samping menangani psikososial tadi, kalau menurut saya adalah kita harus meminimais learning loss dan memaksimais safety. Jadi itu sangat penting. Apa artinya? Misalkan saja kalau safety nggak diperhatikan. Misal kalau di Jogja ini juga PTM masih memiliki kendala karena sekolah-sekolah tertentu meminta supaya yang bisa PTM itu harus vaksinnya 2 kali. Padahal ada anak yang belum tervaksin 2 kali. Nah ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan supaya maximize safety itu terjadi dan minimize learning loss itu juga terjadi. Halo Pak Ali, gimana bisa? Ya Pak Yanto, saya setuju itu tadi bahwa pada dasarnya tidak boleh ada yang dikorbankan. Ya. Oke, ya. Itu kalau bisa ya dua-duanya, itu tadi kata-kata Pak Yanto tadi. Yang pada dasarnya itu tidak boleh betul-betul diabaikan mengenai protokol kesehatan. Tetapi kemudian yang namanya PTM 100% itu saya kira juga upaya psikososial ya Pak Ismu, saya kira kalau kemudian ternyata anak-anak 2 tahun itu jenuh sekali di rumah, yaitu psikososialnya itu bertemu dengan teman-teman, kemudian akhirnya merasa nyaman lagi. Tapi ya itu tadi saya kira harus ada upaya untuk mengidentifikasi gaps atau learning loss yang kemudian itu diterapkan, ditambal istilah tadi ya, dengan accelerated learning. Jadi dicari cara, metode apa yang kira-kira cocok untuk mata pelajaran yang beda-beda. Ini kan pendekatannya bisa beda-beda, individunya juga punya persoalan yang beda-beda. Ini yang saya kira harus digarisbawahi bahwa pada dasarnya yang dilakukan adalah accelerated learning yang kemudian itu bisa ditemukan dengan mungkin sekarang ada pilihan-pilihan kurikulum tadi. Ya, jadi begitu Pak Yanto. Ya. Yang tadi saya katakan mungkin juga pihak yang katakanlah kalau kita di pusat kan ada pusat asesmen pembelajaran. Pusat asesmen pembelajaran itu juga sekarang ini jangan terlalu sibuk dengan AKM, karena AKM itu sasarannya kan hanya untuk kelas 5 SD, untuk kelas 8 SMP, dan kelas 11. Padahal ini yang akan ditangani semua kelas. Jadi mungkin perlu dipikirkan bagaimana mengembangkan instrumen yang mungkin tidak harus secara nasional dilaksanakan, tapi menjadi panduan bagi guru yang ada di satuan pendidikan untuk kemudian mendiagnosis melihat gaps itu tadi, untuk kemudian ditambah dengan cara-cara accelerated learning yang memang tepat untuk setiap satuan pendidikan. Gitu Pak Yanto. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak-Bapak dari 3 poros tempat, dari Jogja, Malang, dan Paris sudah berdiskusi. Mudah-mudahan menginspirasi Ibu, Bapak, guru, orang tua, dan juga para penyelenggara pendidikan negara kita. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Esmo, terima kasih Pak Ali, dan
Mudah-mudahan kita sehat semua. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto, Pak Terima kasih Ismu. Pak Ali. Terima kasih Pak Ismu.